Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu kembali pada pertemuan kita kali ini, yaitu pada mata pelajaran fisika, di mana yang akan kita bahas di sini yaitu fluida statis dan fluida dinamis bersama saya Anas Aribowo. Nah, sebelum kita menginjak apa itu statis maupun dinamis, terlebih dahulu akan kita bahas yaitu mengenai fluida. Fluida ini adalah zat yang dapat mengalir, di mana kata fluida ini mencakup zat cair dan gas, karena kedua zat ini dapat mengalir. Sebaliknya, batu dan benda-benda keras atau seluruh zat padat ini tidak digolongkan ke dalam fluida karena tidak bisa mengalir. Contoh, ada susu, minyak pelumas, dan air. Ini merupakan bagian daripada contoh zat cair. Dan semua zat cair tersebut ini dapat dikelompokkan ke dalam fluida karena sifatnya yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Selain zat cair, zat gas juga termasuk dalam fluida, di mana zat gas ini juga dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Hembusan angin ini merupakan contoh udara yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Fluida ini merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan sehari-hari, di mana setiap harinya manusia menghirupnya, meminumnya, terapung atau tenggelam di dalamnya. Setiap hari pesawat udara terbang melaluinya dan kapal laut mengapung di atasnya. Demikian juga kapal selam. Ini dia dapat mengapung atau melayang di dalamnya. Air yang diminum dan udara yang dihirup oleh manusia ini juga bersirkulasi di dalam tubuh manusia setiap saat, meskipun sering tidak kita sadari. Di dalam ilmu fluida sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu fluida dinamis dan fluida statis. Nah, pada pertemuan ini yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu mengenai fluida statis. Fluida statis ini adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam, atau fluida dalam keadaan bergerak tetapi tak ada perbedaan kecepatan antar partikel fluida tersebut. Atau bisa dikatakan bahwa partikel-partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan seragam sehingga tidak memiliki gaya geser. Adapun sifat-sifat dari fluida ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah massa jenis, kemudian tegangan permukaan, kemudian kapilaritas dan viskositas. Nah, massa jenis. Dalam fisika, ukuran kepadatan atau densitas benda homogen ini juga disebut sebagai massa jenis, yaitu massa persatuan volume. Jadi massa jenis ini adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Massa jenis rata-rata setiap benda ini merupakan total massa dibagi dengan total volumenya, di mana sebuah benda yang memiliki massa jenis lebih tinggi akan memiliki volume lebih rendah daripada benda yang bermassa sama yang memiliki massa jenis lebih rendah. Di dalam satuan SI, massa jenis ini adalah kilogram per meter kubik, di mana massa jenis ini berfungsi untuk menentukan zat. Setiap zat ini memiliki massa jenis yang berbeda-beda, dan suatu zat berapapun massanya, berapapun volumenya, ini akan memiliki massa jenis yang sama.
Secara matematis, massa jenis dapat dirumuskan Rho sama dengan M dibagi V, di mana M-nya ini adalah massa dengan satuan kilogram atau gram, sedangkan V-nya adalah volume dengan satuan meter kubik atau sentimeter kubik, sedangkan Rho-nya itu adalah massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Nah, di sini saya memiliki contoh soal suatu jenis material X. Jadi ini materialnya belum ditentukan. Ini berbentuk kubus dengan sisi 4 meter. Di mana material tersebut ditimbang dengan raca sebesar 2 kg. Berapakah massa jenis atau densitas massa benda X? Diketahui M-nya adalah 2 kg, V-nya 4, karena di sini kubus maka 4 pangkat 3 atau 4 kali 4 kali 4, karena volumenya adalah sisi kali sisi kali sisi, maka V-nya didapatkan adalah 16 meter kubik. Ditanyakan di sini adalah massa jenis. Jawab, Rho sama dengan M dibagi V, maka 2 dibagi 16 sama dengan 0,125 kg per meter kubik. Kemudian sifat yang berikutnya adalah tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang yang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Contohnya di sini adalah sebatang jarum atau sebuah silet yang kita buat terapung di permukaan air sebagai benda yang mengalami tegangan permukaan. Jadi biasanya kalau jarum atau silet ini kita letakkan di air, pasti dia akan seakan-akan dia terapung. Jadi dia tidak tenggelam dan dia tidak mengambang atau di atas. Jadi dia berada. Kemudian sifat yang berikutnya yaitu kapilaritas. Gejala kapilaritas ini adalah gejala naik turunnya zat cair dalam pipa kapiler. Penyebab terjadinya gejala kapilaritas ini karena adanya adesi dan kohesi. Nanti akan kita bahas berikutnya apa itu adesi dan apa itu kohesi. Contoh yang menunjukkan gejala kapilaritas di dalam kehidupan kita sehari-hari ini yang pertama, naiknya minyak tanah melalui sumbu kompor sehingga kompor bisa dinyalakan. Jadi minyak tanah itu bisa naik. Kemudian kain dan kertas isap dapat menghisap cairan, atau air dari akar dapat naik pada batang pohon melalui pembuluh kayunya. Jadi ini adalah beberapa contoh adanya gejala kapilaritas. Berikutnya adalah viskositas. Viskositas ini merupakan pengukuran dari ketahanan fluida yang diubah baik dengan tegangan, tekanan maupun tegangan. Pada masalah sehari-hari, viskositas ini adalah ketebalan atau pergeseran internal. Oleh karena itu, air yang tipis memiliki viskositas lebih rendah, sedangkan madu yang tebal memiliki viskositas yang lebih tinggi. Sederhananya, semakin rendah viskositas suatu fluida, semakin besar juga pergerakan dari fluida tersebut. Viskositas ini menjelaskan ketahanan internal fluida untuk mengalir dan mungkin dapat dipikirkan sebagai pengukuran dari pergeseran fluida. Jadi viskositas itu adalah nilai kekentalan. Semakin dia kental, maka nilainya juga semakin tinggi. Contohnya di sini adalah air dan madu. Jadi kekentalan air dan madu itu beda. Dia lebih kental madu, maka dikatakan nilai viskositasnya itu dia memiliki, kalau kental itu lebih tinggi, sedangkan kalau lebih encer atau lebih cair
atau lebih tipis, ini dikatakan nilai viskositasnya lebih rendah. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Materi akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, taati protokol kesehatan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selam.